ya Tuhan Allahku. Kau telah memilihku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Kau jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kembali retas, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memilihku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Kau jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan. Jadikan aku baik. Dengan kasih Kristus, doa pembukaan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan. Kita angkat tangan kanan kita. Haleluya. Jadikan aku, haleluya. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa. Haleluya, haleluya. Inilah Tuhan yang menjadi kerinduan kami. Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan kehidupan kami, agar kehidupan kami sungguh layak Tuhan menjadi mesbah doa-Mu Tuhan. Doa penyembahan kami yang naik ke hadapan hadirat-Mu, doa yang selalu didengar oleh Tuhan, doa yang selalu dikenan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih menyerahkan kehidupan kami lewat doa penyembahan sekaligus doa puasa season yang ketiga pada kesempatan malam hari ini. Kerinduan kami Tuhan, Engkau hadir melawat setiap kehidupan kami. Roh Kudus dicurahkan mengurapi ibadah kami Tuhan. Urapi mulai dari pemimpin pujian, pemain musik, singers, seluruh pelayan-pelayan yang Tuhan percayakan melayani kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Engkau urapi seluruh sidang jemaat, juga urapi setiap pujian
yang kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terlebih kami rindu sebentar dalam pemberitaan firman. Bukakan, nyatakan dalam urapan Roh Kudus Tuhan, firman yang menjadi kebutuhan kami semua, yang sanggup menolong kehidupan kami, memberikan jalan keluar dari segala pergumulan persoalan yang kami alami, menuntun kehidupan kami. Terlebih kami rindu biarlah semakin mengerjakan pembaharuan sampai membaharui sama mulia dengan Engkau. Dan biarlah firman-Mu yang dibukakan mendorong kehidupan kami bisa tersungkur menyembah kepadamu. Doa kami naik menjadi mesbah doa-Mu Tuhan. Terima kasih, menyerahkan seluruh peralatan yang kami pakai, listrik, sound system, komputer, saluran internet. Tuhan tolong semuanya, Tuhan tidak menghalangi kehidupan kami beribadah kepadamu. Pekerjaan kuasa gelapan mengganggu, kami panggil nama-Mu, kami usirkan, yaitu dalam nama Tuhan Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa, Tuhan tolong beri kemenangan, berikan kebebasan. Saudari-saudari kami yang masih di tengah perjalanan menuju ke tempat lindungi sertai, tibakan dengan selamat. Kami sama-sama beribadah kepadamu. Kami mulaikan ibadah kami saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita akan lanjut memuji memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyikan sebuah pujian dari nyanyian tambahan nomor 20, nyanyian rohani nomor 20. Saya jauh dari jalan surga, orang yang terhilang dan sesat, tapi oleh cinta Tuhan beri saya terang. Waktu Tuhan tolong saya. Bait yang kedua. Putus asa, Tuhan panggil saya dengan suaranya manis merdu. Dia lepaskan saya dari rantai dosa. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Saya tersesatlah jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. Baik yang ketiga, hatiku senanglah. Hatiku senanglah sejak ku terima Dia. Angin ributku pun lalulah. Sanalah ku dapat selamat sentosa. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Saya tersesat jika tiada
bebaslah. Sekarang ku bebaslah dari hukum dosa. Waktu Tuhan tolong. Sekali lagi, waktu Tuhan tolong saya. Kita angkat tangan kita. Waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya. Saya tersesat jika tiada Tuhan. Waktu Tuhan tolong saya. Puji nama Tuhan. Sebuah pujian kita nyanyikan lagi, nyanyian sukacita. Nyanyian sukacita kita nyanyikan dari nyanyian rohani nomor 230. Nyanyian rohani 230, kita dipilih. Kita dipilih dari segala suku. Mari kita sama-sama bangkit. Kita dipilih dari umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya. Bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembahan kami, pujian kami. Kemuliaan dan hormat kami. Terimalah semangat pujian kami. Kita dipilih. Kita dipilih dari segala suku. Yang kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dikuduskannya, bawa kemuliaan. Ayo sekali lagi, kita dipilih. Kita dipilih dari segala suku. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dikuduskannya. Kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah pujian. Kor, terimalah kemuliaan, kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, pujian kami. Kemuliaan dan hormat kami. Terimalah semangat pujian kami. Puji Tuhan, persilakan kita duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan kehidupan kita untuk mendengarkan kebesaran firman Tuhan yang akan mendasari doa penyembahan kita pada malam hari ini. Puji nama Tuhan, kita menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan tiada nama lain. Di bumi ini yang dapat menyelamatkan jiwamu, hanya nama Yesus, nama yang ajaib, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tiada nama lain,
Nama Yesus, nama yang ajaib, yang berkuasa menyelamatkan hidupmu. Nama Yesus, nama yang ajaib, memberi damai, damai sejati. Selama jantung berdetak, selama napas berhembus, jangan berhenti menyebut namanya Yesus. Mari sidang jemaat sama-sama kita bangkit berdiri. Yang memberi damai, damai sejati. Selama napas berhembus, selama jantung berhembus, jangan berhenti menyeru nama Yesus. Kembali dari atas dan pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak. Lain di bumi ini yang dapat menyelamatkan jiwamu, hanya nama Yesus, nama yang ajaib, yang berkuasa menyelamatkan hidupmu. Kor kita angkat tangan kita. Namanya Yesus, nama yang ajaib, yang memberi damai, damai sejati. Selama jantung berdetak, selama nafas berhembus, jangan berhenti menyebut nama Yesus. Kor namanya Yesus, namanya Yesus, haleluya. Nama yang ajaib, yang memberi damai, damai sejati. Selama jantung berdetak, selama nafas berhembus, jangan berhenti menyebut nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, namamu adalah nama di atas segala nama, nama yang ajaib, nama yang penuh kuasa. Tuhan yang sanggup melakukan segala-galanya dalam kehidupan kami. Oleh sebab sucikan, layakkan kehidupan kami untuk dapat menyeru namamu Tuhan. Nama yang ajaib, nama yang penuh kuasa Tuhan. Nama yang sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi pemberitaan firman, urapi mulai dari hamba yang Engkau percaya akan menyampaikan firman. Hamba ditandai begitu banyak kelemahan, keterbatasan, ketidakmampuan hamba secara pribadi. Ampuni, sucikan, Roh Kudus urapi, mampukan untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar, dengan jelas, dengan murni, menyampaikan firman-Mu dengan kasih sayang-Mu seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Juga seluruh sidang jemaat, Tuhan tolong Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah dapat sungguh-sungguh mendengarkan firman, dapat mengerti, percaya, yakin, sampai kami mampu melakukan firman-Mu, sehingga kami merasakan firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi sungguh-sungguh menjadi kekuatan, menjadi jawaban, mengerjakan mujizat dalam kehidupan kami semua. Dan biarlah lewat firman-Mu sebentar, mendorong kehidupan kami tersungkur menyembah kepadamu. Doa kami naik menjadi rumah doa-Mu Tuhan, doa yang dikenan oleh Tuhan. Pekerjaan kuasa gelapan masih mengganggu saat kami mendengarkan firman, saat kami menyembah kepadamu lewat roh ngantuk, najis, keras hati, tidak sungguh-sungguh menolak firman. Kami panggil namamu, kami usirkan, yaitu dalam nama Tuhan Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa Tuhan, tolong beri kemenangan, berikan kebebasan. Gereja-gereja lain bersamaan beribadah bersama-sama dengan kami pada kesempatan malam hari ini juga. Tuhan berkati kehidupan mereka, terutama kerinduan kami. Satukan kami semua dalam satu firman pengajaran yang benar, membawa kami masuk kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Kami siap mendengarkan firman saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kembali mengucapkan selamat malam, salam sejahtera di dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah
kasih dan bahagia dari Tuhan selalu Tuhan nyatakan, Tuhan limpahkan atas kehidupan kita semua. Puji nama Tuhan. Mari segera kita masuk dalam mendengarkan firman Tuhan ya, dalam doa penyembahan sekaligus doa puasa season yang ketiga. Ya, tidak mengambil dari ya pelajaran penggembalaan, tetapi dalam pelajaran doa puasa juga doa semalam suntuk, yaitu dalam pelajaran kitab Keluaran. Ya, dalam doa puasa, doa semalam suntuk, yaitu dalam pelajaran kitab Keluaran. Ya, kita sampai pada Keluaran pasalnya yang ke-14. Keluaran pasalnya yang ke-14 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-20. Keluaran 14 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-20. Keluaran 14 15 sampai ayatnya yang ke-20. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Ya, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering." Laut Kolsom ya, laut Teberau. "Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun ya dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan ya, kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak, ya ditandai ya, tiang awan pada siang hari, tiang api pada malam hari. Ya, itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu, tiang awan dan tiang api itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Puji nama Tuhan. Ya, tentang perjalanan bangsa Israel menuju ke Kanaan. Ya, sama dengan perjalanan gereja Tuhan keluar dari Mesir, gambaran dunia harus keluar. Ya, jangan diikat oleh dunia. Nah, tetapi ya kita harus keluar dari dunia ini ya sampai kita bisa masuk di tempat yang dijanjikan. Dulu tanah yang dijanjikan bagi bangsa Israel, tanah Kanaan. Bagi kita sekarang tempat yang dijanjikan, yaitu kota Yerusalem yang baru, Kanaan Samawi, kerajaan surga untuk selama-lamanya. Tuhan menolong kehidupan kita dan perjalanan gereja Tuhan menuju ke tanah Kanaan. Ya, bagaikan melewati padang gurun dunia ini. Perjalanan gereja Tuhan ya melewati bagaikan ya berjalan melalui padang gurun dunia ini. Itu menunjuk kemarin dalam pelajaran penggembalaan, suasana padang gurun sama dengan suasana dosa-dosa, kegelapan, gelap, di mana manusia hidup dalam dosa-dosa sampai membabi buta dalam dosa, ya, enjoy dalam dosa, enak berbuat dosa. Ya, Tuhan menolong hidup juga. Keadaan padang gurun itu keadaan dunia yang serba sulit dan serba sukar, banyak masalah, pergumulan, badai, silih berganti. Ya, Tuhan menolong kehidupan kita. Perjalanan gereja Tuhan, ya keluar dari ikatan dunia ini, bagaikan berjalan di padang gurun sampai kita mencapai tempat yang dijanjikan, Yerusalem yang baru, Yerusalem yang baru. Dan perjalanan melalui padang gurun, nah ini ya, tidak selalu mulus, ya tidak selalu rata. Tadi dalam ibadah doa puasa season pertama, season yang kedua, ya perjalanan kehidupan kita, kaum muda remaja, nikah rumah tangga. Ya, perjalanan kehidupan kita di dunia ini ya seringkali ya jalan yang kita tempuh tidak rata. Ya, terkadang ada halangan, rintangan, ada bukit yang kita hadapi, ada gunung yang kita hadapi, masalah pergumulan, ya bahkan menghadapi jalan yang buntu. Ya, seperti bangsa Israel tidak ada jalan. Ya, mau berjalan laut Kolsom tidak ada jalan. Ya, juga seperti pujian mengatakan Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit yang kita lihat selalu biru langitnya. Ya, terkadang ya ada awan mendung ya menghalangi, ada kabut yang tebal menghalangi kehidupan kita. Jadi tidak ada ya. Ya, langit Tuhan janjikan bahwa langit itu selalu biru. Terkadang
ya kita dalam keadaan ya suka, ya terkadang ya Tuhan izinkan dalam keadaan duka, ada air mata, ada pergumulan. Terus selama di dunia akan terus seperti itu, silih berganti. Perjalanan bangsa Israel tidak selalu, langit selalu biru, jalan selalu rata. Nah, tetapi ada janji Tuhan, selalu ada penyertaan Tuhan. Nah, penekanannya malam hari ini dikatakan ada tiang awan dan tiang api. Ya, ada tiang awan dan tiang api dikatakan ya yang tidak pernah meninggalkan. Coba kita lihat ya dalam Nehemia, ya dalam Nehemia pasalnya yang ke ya Nehemia pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-19. Ya, apapun yang kita hadapi, ya terkadang langit tidak selalu biru, ya kita mungkin sedang tertawa, tiba-tiba ya, ada duka cita, ada tangisan. Terus akan silih berganti. Tetapi apapun yang kita hadapi, ya jalan mungkin sedang rata lurus, tiba-tiba ya tidak rata, ada bukit kita hadapi, ada masalah, pergumulan. Akan terus selama hidup di dunia bagaikan padang gurun, seperti perjalanan bangsa Israel tidak akan selalu, oh jalan saya lurus, enak terus hidup ini. Tidak. Ya, langit itu biru terus. Ya, tidak. Tuhan tidak pernah menjanjikan, tetapi janji Tuhan akan selalu ada penyertaan dari Tuhan. Itu kesetiaan Tuhan, kesetiaan Tuhan dalam bentuk tiang awan dan tiang api yang tidak beralih. Ya, apapun keadaan bangsa Israel, ya, dia tetap setia. Ya, tadi pagi, di saat kita tidak setia, Yesus tetap setia. Dalam bentuk tiang awan dan tiang api dikatakan Nehemia 9 ayat yang ke-19. Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Israel selama perjalanan di padang gurun. Karena kasih sayang-Mu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Nah, untuk apa tiang awan? Kegunaan tiang awan pada siang hari. Ya, untuk menghadapi panas teriknya, menghadapi pencobaan-pencobaan, supaya kita tidak gampang ya, kecewa putus asa. Coba kalau berjalan tidak ada awan yang penuh, panas, terutama ya kalau musim panas di Morowali begitu terik, ya sampai kulit kita seringkali ini ya perih, seperti terbakar ya. Ya saya seperti itu ya, kalau ya ada pekerjaan seringkali kena panas matahari langsung, ya malamnya langsung perih. Kalau tidak dilundangi langsung perih. Nah itu menghadapi panas teriknya matahari menunjuk pencobaan, supaya kita jangan kecewa putus asa. Ada tiang awan pada siang hari. Ya, tidak kecewa putus asa, tidak tinggalkan Tuhan, tidak salahkan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan dalam tiang awan. Tiang api untuk apa? Pada malam hari. Malam hari itu menunjuk gelapnya dunia ini, menghadapi dosa-dosa di mana manusia hidup bahkan sudah sampai puncaknya dosa. Dunia berkembang, teknologi berkembang, hati-hati. Dosa semakin meningkat, semakin memuncak. Dulu sulit berbuat dosa, sekarang gampang. Dunia berkembang, memuncak. Ya, dalam dosa-dosa, gampang jatuh dalam dosa. Tiang api menerangi supaya tidak tersandung, tidak jatuh dalam dosa-dosa. Juga menghadapi malam itu, menghadapi dinginnya ya keadaan dunia ini, di mana kasih kebanyakan orang sudah dalam nikah kasih dingin. Nah, terjadi perselingkuhan, perceraian. Nah, itu kasih menjadi dingin. Tidak ada kasih dalam nikah, dingin kasih. Ya, dalam keluarga dingin kasih, tidak ada kasih. Ya, Tuhan menolong kehidupan kita. Ya, coba kita lihat sungguh-sungguh dingin. Ya, kasih sekarang dalam nikah, orang tua membuang anak yang baru lahir di tempat sampah. Anak melaporkan orang tua ya, ke pengadilan. Ya, banyak seperti itu. Tuhan menolong kehidupan kita. Tetapi tiang api pada malam hari tetap menghangatkan kehidupan kita. Ya, tetap saling mengasihi. Mengasihi sesama, terlebih ya kasih kepada Tuhan. Tuhan menolong kehidupan kita. Tiang awan dan tiang api ini sama dengan ya firman dalam urapan Roh Kudus yang selalu menyertai apapun keadaan kita. Ingat, bangsa Israel perjalanannya ya selalu ditandai sungut-sungut, pemberontakan,
pertanyaannya, apakah dalam persungutan, ya, sungut-sungut ketidaksetiaan bangsa Israel ini memberontak kepada Tuhan, apakah tiang awan beralih? Nah, tidak, dikatakan tidak pernah beralih apapun keadaan. Ya, bangsa Israel mau bersungut-sungut memberontak, tiang itu dikatakan tidak pernah beralih. Nah, ini menunjuk kesetiaan Tuhan. Tadi dalam doa puasa season yang pertama kedua, ya, ayat yang mengatakan coba, ya, yang mengatakan dalam Timotius, ya, di saat kita tidak setia, ya, Yesus tetap setia karena ya dia tidak bisa, ya, dia tidak bisa menyangkal dirinya. Ya, kita lihat dalam dalam 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-13. Nah, ini tiang awan dan tiang api, kesetiaan Tuhan dalam keadaan pun mau bangsa Israel bersungut, memberontak, tidak taat, tiang awan dan tiang api selalu ada. Ya, tidak pernah beralih. 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-13, 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-13, jika kita tidak setia, ya, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kesetiaan Tuhan bagi kita, bagikan tiang awan dan tiang api, itu menunjuk firman dalam urapan Roh Kudus, firman penggembalaan. Ya, di saat kita tidak setia, seringkali ya, kita hanya setia kepada Tuhan. Mungkin kita sedang butuh Tuhan, kita setia sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, saat ini yang salah seringkali kalau sudah ada pergumulan, kita sudah ditolong, tidak setia lagi kepada Tuhan. Kita lupa Tuhan, tidak setia. Tetapi dia tetap setia. Nanti butuh Tuhan lagi, sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Nah, itu tidak setia. Tetapi apapun keadaan kita, dia tidak dapat menyangkal dirinya. Di saat kita tidak setia, dia tetap setia dalam bentuk tiang awan dan tiang api, yaitu firman, pengajaran yang benar dalam urapan Roh Kudus yang selalu ada, yang selalu dibukakan di tengah-tengah kita. Bukti kesetiaan Tuhan. Nah, Tuhan menolong kehidupan kita seperti perjalanan bangsa Israel. Ya, perjalanan bangsa Israel, tiang awan dan tiang api ini, ya, menunjuk firman pengajaran yang benar dalam urapan Roh Kudus, firman penggembalaan yang memberikan selalu, yang mengingatkan, bahkan memberikan jalan keluar, ya, dari segala pergumulan persoalan yang kita alami. Tuhan menolong kehidupan kita. Pertanyaannya, kapan tiang awan dan tiang api itu bekerja? Pertanyaannya, kapan tiang awan dan tiang api itu bekerja, menolong, memberikan jalan keluar? Nah, tadi ya di ayat yang keberapa dikatakan saat Musa mengulurkan tangan. Ya, tadi dalam Keluaran pasalnya yang ke-14 tadi, ayatnya yang Keluaran pasal 14 tadi, Keluaran 14 ayat yang keberapa tadi mengatakan, ya, Musa, ya, angkatlah tongkatmu, di ayat yang ke-16 ya. Ayatnya yang ke-16, Keluaran 14 ayatnya yang ke-16, dan engkau Musa, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Nah, lalu saat Musa mengangkat tangan, di ayatnya yang saat Musa mengangkat tangan, nah maka di ayatnya yang ke-19 sampai 20, saat Musa mengangkat tangan, nah juga mengangkat tongkat ya. Tapi mengangkat tongkat itu ada ya arti secara rohani, itu menunjuk tongkat kayu, itu menunjuk kuasa salib. Nah, kita dalam doa penyembahan, saya tidak membahas tentang tongkat, tetapi tentang bagaimana Musa menghadapi laut Kolsom, dia mengangkat tangannya, mengangkat tangan. Jadi kapan tiang awan dan tiang api itu bekerja, memberikan jalan keluar, firman pengajaran yang benar dalam urapan Roh Kudus, firman penggembalaan menjadi jalan keluar, menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Saat Musa mengangkat tangan, saat menghadapi laut Kolsom, mengangkat tangan. Tadi season pertama, season yang kedua, ya, menghadapi laut Kolsom, ayo, ya, menghadapi laut Kolsom, ya, hanya mengangkat tangan, ya, mengangkat tangan ini menunjuk, ya, penyerahan diri sepenuh kepada Tuhan. Menghadapi laut Kolsom, nah ini menunjuk bagaimana sikap Musa, ya, menghadapi laut Kolsom. Ayo jangan berseru-seru, ya, mengadu kepada manusia dan lain sebagainya.
Ya, ayo menghadapi laut kosong. Jalan yang buntu, jalan mustahil, tidak ada yang bisa kita lakukan. Ya, menghadapi masalah, pergumulan, ya, tadi season pertama, season yang kedua, tetap diam dan tenang. Itu kekuatan kita. Bukti Musa diam dan tenang menghadapi laut kosong. Ya, tetap diam dan tenang, mengangkat dua tangan. Ya, tidak cari jalan keluar sendiri. Oh begini caranya. Ya, begitu caranya. Tidak mencari jalan lain. Menghadapi laut kosong, Musa tetap diam dan tenang. Sama dengan mengulurkan dua tangan kepada Tuhan. Itu kekuatan kita menghadapi laut kosong. Tuhan menolong. Menghadapi pergumulan, tidak ada jalan keluar. Diam dan tenang. Mengangkat dua tangan kepada Tuhan. Nah, itu kekuatan kita ya. Dalam Yesaya pasal 30 ayatnya yang ke-15. Itu kekuatan kita, diam dan tenang, mengulurkan dua tangan kepada Tuhan. Bukti diam dan tenang bisa mengangkat tangan. Kalau tidak diam dan tenang, Musa tidak bisa angkat tangan. Ya, mungkin pakai cara lain bagaimana ini? Ya, dari belakang Firaun, kiri kanan padang gurun, depan laut kosong, mau kemana? Ya, kalau tidak diam dan tenang, Musa tidak bisa mengangkat tangan. Ya. Yesaya 30 ayatnya yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi seringkali kita enggan untuk mengangkat tangan. Ada pergumulan, oh begini caranya. Ya, tidak diam dan tenang, tidak bisa mengangkat tangan kepada Tuhan. Ya, makanya saat Musa tidak mengangkat tangan, ya tiang awan tidak beralih. Tetapi saat dikatakan dia mengangkat tangan, tiang awan itu beralih. Ya, tiang awan itu bergerak. Ya, Tuhan menolong kehidupan kita. Ya, firman pengajaran yang benar dalam urapan Roh Kudus. Ya, sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Tuhan menolong kehidupan kita. Ya, saat kita bisa mengulurkan tangan, ayo, apa yang mungkin sedang kita hadapi? Kaum muda remaja di rumah tangga dalam pelayanan. Mungkin malam hari ini sedang menghadapi laut kosong. Ayo diam dan tenang. Itu letak kekuatan kita. Jalan keluarnya diam dan tenang. Ya, diam tadi artinya apa? Diam artinya ya bukan ada masalah tidak mau bicara. Puasa bicara. Tidak mau ngomong, tidak mau bicara. Bukan. Diam artinya kita koreksi diri. Tidak salahkan orang lain dalam suatu masalah. Dalam pergumulan. Oh istri salahkan suami, oh ini kau. Ya diam, ada sesuatu istri diam, koreksi diri. Oh ada sesuatu yang salah, ada yang belum sesuai dengan firman. Itu bukti menghadapi laut kosong, masalah pergumulan sulit sukar diam. Istri diam, tidak salahkan suami, diam. Istri diam, oh koreksi diri. Ya, apa yang masih salah, apa yang masih tidak sesuai dengan firman. Suami juga jangan salahkan istri, kau begini dan lain sebagainya. Laut kosong tidak bisa dilewati, oh gara-gara kau. Suami juga berdiam, periksa, koreksi diri. Oh apa yang belum sesuai dengan firman. Itu bukti kehidupan kita diam. Itu kekuatan kita menghadapi laut kosong. Sehingga kita bisa mengangkat tangan. Yang kedua, tenang. Nah, apa arti tenang? Menghadapi laut kosong tenang. Ya, kalau tidak tenang, oh tidak bisa angkat tangan. Tenang. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7. Bukti tenang menghadapi laut kosong, masalah sulit sukar, bukti tenang. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, seringkali menghadapi masalah, pergumulan sudah mustahil, sulit untuk berdoa karena tidak tenang menghadapi masalah. Ayo, yang pertama tadi, diam, ada sesuatu periksa. Istri jangan salahkan suami, laut kosong tidak bisa dilewati gara-gara kau. Suami juga, oh laut kosong tidak bisa dilewati gara-gara kau. Kaum muda juga, ayo periksa diri menghadapi laut kosong, diam, koreksi diri, bukan puasa bicara, tidak ya. Artinya kita periksa diri. Istri periksa, oh ya, periksa kehidupan kita ya. Koreksi diri lewat firman. Suami juga periksa apa yang belum sesuai dengan firman. Kami juga sebagai hamba Tuhan sidang jemaat ya,
juga menghadapi banyak pergumulan. Tidak lepas. Langit tidak selalu biru, jalan tidak selalu rata. Tetapi saat menghadapi masalah pergumulan, menghadapi laut kolsom, kita banyak mengoreksi diri. Apa yang belum sesuai dengan firman, ayo kita perbaiki supaya jalan terbuka. Jangan cari jalan, oh begini caranya, ya buat kapal mungkin, ya tidak bisa. Ya, mana sempat buat kapal dari belakang, Firaun mengejar. Ya mana sempat buat kapal, tidak bisa. Jangan cari jalan sendiri, diam, koreksi diri, ya, dan tenang, kuasai diri sehingga saat menghadapi masalah kita bisa tenang dan bisa berdoa kepada Tuhan. Banyak tutup pintu. Saya ada masalah, tutup pintu kamar. Saya ada pergumulan, tutup pintu kamar. Berdoa kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan. Jangan mengadu kepada manusia. Mengadu kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Laut kolsom tidak bisa saya lewati Tuhan. Saya tidak mampu lewati Tuhan. Tenang. Menyembah kepada Tuhan. Maka saat diam dan tenang, Musa bisa mengangkat tangan. Di situ saat diam dan tenang, koreksi diri. Ayo bagaimana doa kita? Penyembahan kita kepada Tuhan. Sulit berdoa, ayo. Ada kesempatan, ada masalah. Ya, Tuhan izinkan supaya banyak menutup pintu. Ya. Ada waktu tutup pintu kamar, berdoa kepada Tuhan. Mengadu kepada Tuhan, jangan kepada manusia. Ya, Tuhan menolong kehidupan kita. Diam dan tenang sehingga Musa bisa mengangkat tangan. Maka dikatakan tiang awan itu beralih. Ya tadi ya dalam Keluaran pasalnya yang ke-14, ya ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20, ya Keluaran 14 ayatnya yang ke-20, saat Musa mengangkat tangan di ayat yang ke-16, ya maka Keluaran 14 ayat yang ke-20, demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir. Ya. Dari ayatnya yang ke-19 lebih tepat ya. Saat Musa mengangkat tangan, ayat 19, kemudian saat Musa diam dan tenang mengangkat tangan, koreksi diri, banyak tutup pintu, menyembah kepada. Ada kesempatan 10 menit, 15 menit, apalagi bisa 1 jam. Sebenarnya banyak waktu bagi kehidupan kita. Sidang jemaat 24 jam. Dan kesempatan saat ada pergumulan, ayo 24 jam. Ya. Pakai waktu yang ada, ya Tuhan berikan kesempatan. Ada laut kolsom supaya kita tutup pintu. Berdoa kepada, koreksi diri dan ayo berdoa kepada, mengadu kepada Tuhan. Saat diam dan tenang, Musa angkat tangan. Artinya tidak bisa apa-apa Tuhan. Maka Tuhan turun tangan. Lewat apa? Tiang awan dan tiang api. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Ya, lalu berjalan di belakang mereka. Tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Itu penyertaan Tuhan. Ya. Kesetiaan Tuhan. Jawaban dari Tuhan. Kapan tiang awan dan tiang api ya, memberikan jawaban, menolong kehidupan kita saat kita mengangkat tangan kepada Tuhan. Tidak bisa Tuhan menghadapi laut kolsom, tidak bisa diseberangi Tuhan. Tidak bisa saya lewati Tuhan. Ya. Maka tiang awan itu beralih, awannya di depan, bergerak ke belakang. Ya, Tuhan menolong kehidupan kita sehingga Firaun tidak bisa mengejar. Nah, dan saat Musa mengangkat tangan, tiang awan bergerak, tidak diam. Ayo, Tuhan tidak diam. Ya. Tuhan menolong kehidupan kita saat mengangkat tangan. Tidak mengangkat tangan ya sama. Ya. Tiang awan tidak bisa bergerak. Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Saat kita tidak diam, tidak tenang, tidak mengangkat tangan, ya tiang awan tidak bergerak. Tuhan juga tidak bisa melakukan apa-apa dalam kehidupan kita. Tapi saat mengangkat tangan, ayo banyak koreksi diri, banyak tutup pintu. Maka ya, Tuhan menolong kehidupan kita. Tuhan bergerak. Tuhan tidak tinggal diam. Jadi tiang awan selalu ada. Tinggal sikap kita. Ya, mau angkat tangan atau tidak. Tiang awan tidak pernah beralih. Firman Tuhan selalu ada. Ya, buktinya apa? Ibadah dengar firman. Ibadah dengar firman itu jawaban. Kesetiaan Tuhan dalam keadaan apapun. Mau kita tidak setia, ya firman selalu ada. Saat kita bersungut, firman selalu ada. Tinggal sikap kita mau atau tidak. Mau ditolong atau tidak. Angkat tangan. Ya, maka tiang awan itu
bergerak. Ya. Dan saat mengangkat tangan, Tuhan membelah laut Kolson. Tuhan menolong kehidupan kita. Ayo malam hari ini, ya, kesempatan ya, lewat doa penyembahan, ya, singkat saya sampaikan firman Tuhan. Kita mau datang di bawah kaki Tuhan. Tuhan tolong kehidupan kita biar tiang awan dan tiang api itu ya, selalu ada. Tinggal sikap kita. Kapan tiang awan dan tiang api bergerak? Saat kita mengangkat tangan. Koreksi diri. Ayo tutup pintu. Ada kesempatan tutup pintu. Ada waktu 15 menit. Aduh saya mau berdoa. Apalagi setengah jam. Bisa 1 jam berdoa kepada Tuhan. Bisa beribadah kepada Tuhan. Terlebih malam. Singkat penyembahan malam hari ini. Tetapi mari kita gunakan kesempatan sungguh-sungguh. Kita sudah koreksi diri. Ayo dari kesempatan kita berdoa kepada Tuhan. Bagaikan mengangkat 2 tangan. Biar Tuhan yang bukakan jalan bagi kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian. Ya, nyanyikan pujian. Nyanyian rohani 204. Nyanyian rohani 204. Ya, nyanyian rohani 204. Sidang jemaat mengambil tempat. Kita menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Nyanyian rohani nomor 204. Sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah. Haleluya. Sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah. Dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam. Dari atas, haleluya. Sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah. Dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Kor pimpin, haleluya. Pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Kor pimpin langkahku, pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh lagi. Kor pimpin langkahku, haleluya. Pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Sekali lagi, haleluya. Pimpin langkahku. Dia selalu setia, tiang awan dan tiang api tidak beralih. Angkat 2 tangan, diam dan tenang. Firman-Mu sungguh. Dengan bersenandung, tidak bisa kami lewati Tuhan, tidak bisa kami seberangi Tuhan. Diam dan tenang. Banyak koreksi diri, periksa. Tenang, kuasai diri. Tutup pintu menyembah kepada Tuhan. Bagaikan mengangkat 2 tangan kepada Tuhan. Tuhan belah laut Kolson. Tuhan bukakan jalan bagi kehidupan kita. Lagi, haleluya. Diam dan tenang.
lagi. Haleluya, haleluya. Lagi dengan sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Ya Yesus, haleluya, haleluya. Banyak mengoreksi diri Tuhan. Banyak menutup pintu. Tuhan tolong kami. Haleluya, haleluya. 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 Ya Yesus. Ya Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Yesus, haleluya. Haleluya. Tuhan tolong. Ya Yesus, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya Yesus, haleluya. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Kami menyembah-Mu, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Kami menyembah-Mu Yesus. Mengulurkan dua tangan kami Tuhan. Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. 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 Haleluya, banyak mengoreksi diri Tuhan, berdoa menyembah Tuhan, hanya mengulurkan dua tangan kami tidak mampu Tuhan, melewati laut Kolosum tidak mampu. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Haleluya. Ya Yesus, Tuhan tolong membuka kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kembali kita nyanyikan pujian tadi. Haleluya. Sungguh kurasa kekuatan saat kami diam dan tenang mengulurkan dua tangan kami Tuhan. Kami merasakan kekuatan tiang awan dan tiang api, pertolongan dari Tuhan. Haleluya, menolong kehidupan kami, memberikan jalan keluar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah, dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam. Dari atas, haleluya. Sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Allah, dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan di siang hari, tiang
api. Haleluya. Pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh pimpin langkahku. Sidang jemaat bangkit berdiri. Haleluya. Pimpin langkahku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib lagi. Haleluya. Pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh. Kita tundukkan kepala. Lagi. Haleluya. Ada malam hari ini yang sedang menghadapi laut kosong. Tidak ada yang bisa dilakukan. Diam, koreksi diri. Tenang, kuasai diri, sehingga kita bisa berdoa, menyembah kepada Tuhan, sehingga kita bisa mengangkat dua tangan. Ada menghadapi laut kosong, angkat dua tangan, diam dan tenang. Koreksi diri, angkat dua tangan kepada Tuhan. Haleluya. Lagi. Haleluya. Lagi. Sampai Tuhan membelah, sampai Tuhan membuka jalan bagi kehidupan kita. Tetap diam dan tenang, mengulurkan dua tangan. Haleluya. Kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Haleluya.